Terpujilah akan namamu, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hingga di mana semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar semua? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita tentu datang beribadah pada saat ini, kita rindu mendengar firman Tuhan. Petunjuk dari Tuhan buat kita manusia yang ada di muka bumi ini. Karena saudara sekalian, sebagaimana yang selalu saya bicara, bahwa kuasa kegelapan bekerja keras di dalam hidup kita, melemahkan kita supaya dia ada teman-teman yang sudah dijanjikan ya. Saudara sekalian, itu sebabnya kita datang beribadah pada saat ini. Kita rindu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa yang membawa kita kepada kemenangan dan kesenangan. Cintanya Tuhan bagi kita manusia yang ada di muka bumi. Saudara sekalian, selalu dia sampaikan supaya kita tidak binasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kalau saat ini kita boleh datang mendengar firman Tuhan, dengarlah dan perhatikan. Dan saat ini saudara sekalian, kalau firman Tuhan itu boleh mengajak kita, firman Tuhan itu boleh menegur kita, saudara sekalian, bahwa itu adalah satu kecintaan Tuhan buat kita. Amin saudara. Kita orang berdosa semua. Kita tidak ada yang sempurna, bahkan seorang pun tiada. Justru itu firman Tuhan selalu menguatkan kita. Apa kekurangan kita? Apa kesalahan kita? Apakah kita siap mau tegur Tuhan? Siap mau tegur Tuhan? Amin. Haleluya. Kalau kita datang beribadah, kamu cuma mau suka mau dengar itu Tuhan, firman Tuhan yang mau puji-puji. Aduh, kalau ibarat penyakit gula, orang tak kasih makan gula, itu sudah membawa pada maut. Tapi penyakit gula, mau kasih makan pahit, dah, memang luar biasa perasaan itu. Tapi itu membawa kesembuhan. Jadi firman Tuhan yang saya akan bawakan saat ini, pertama kita lihat dalam Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20, Amsal 3 ayat 17, Amsal 3 ayat 18. Ini firman Tuhan ini cuma pendek-pendek tapi mengandung arti yang besar. Cuma pendek-pendek, tapi kalau kita mau praktekkan semua itu membawa kehidupan yang luar biasa bagi kita. Amsal 16 ayat 20 dia berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ini pesan Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita perhatikan itu firman Tuhan, dia berkata akan mendapat kebaikan. Jadi berarti sebaliknya, kalau kita tidak perhatikan, maka kita tidak akan mendapat kebaikan. Amin saudara. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Jadi kalau kita datang beribadah hari ini dan memperhatikan semua kebenaran firman Tuhan, dia akan mendapat kebaikan. Memperhatikan artinya mempelajari dan mentaati. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia katakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kata berbahagia itu saudara sekali luar biasa. Senang sekali kata berbahagia. Sejahtera sekali itu kata berbahagia. Sehingga tidak berkata
Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita ini semua sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara sekalian, tetap kita mengkuatkan kita. Tetap kita harus sampaikan, kuatkan agar terus berjalan. Saudara sekalian, di dalam kita hidup, di mana kita mau hidup dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang percaya kepada Tuhan berbahagia. Ya, saudara sekalian, jangan mikir-mikir kesusahan, jangan mikir-mikir segala hal-hal yang ya pemikiran-pemikiran dunia, saudara. Tetapi pikirkanlah itu Tuhan, pikirkanlah itu firman Tuhan, sebab dia berkata berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, berbahagia. Dunia ini Tuhan punya. Dia maha kuasa, dia maha pengasih, dia maha penyayang. Saudara sekali, kita lihat Amsal 3:17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Luar biasa. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Jalan Tuhan, firman Tuhan yang sampaikan bagi kita. Jalan adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ada amin saudara? Kata sejahtera itu senang, kata sejahtera itu berbahagia, bahagia dan sejahtera. Itu sebabnya dia berkata jalannya adalah jalan penuh bahagia. Jalan Tuhan itu, firman Tuhan itu dia berkata adalah jalan bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Luar biasa kebaikan Tuhan. Dia memberikan petunjuk bagi kita. Saudara sekalian, kita hidup di dunia ini. Senang sekali kalau kita mentaati, tapi kalau kita tidak mentaati, kadang-kala kita susah, siksa, bingung, pusing-pusing. Padahal Tuhan suka semua itu jalan yang paling baik. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ada amin saudara? Siapa dia katakan di sini? Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kalau kita tidak berpegang kepada dia, tidak berbahagia, tidak sejahtera. Kalau istri saya tidak sejahtera, saudara. Kenapa saya bilang tidak sejahtera? Saudara sekalian, dia mengakui saya hamba Tuhan kalau di tempat ini, tapi kalau di luar sudah ada. Jadi dia tidak sejahtera, saudara. Tidak bahagia. Saya percaya dengan kebenaran firman ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita. Justru karena tidak sejahtera, saudara sekalian, sehingga keluar kata-kata yang tidak saudara sekalian ingin oleh Tuhan. Sehingga dia boleh berkata, oh ngana kok tu senang, kita siksa. Kenapa ada perbedaan begitu di dalam rumah tangga? Kenapa? Ngana tu senang, kita tu siksa. Karena kita tidak mentaati apa yang sudah diperintahkan Tuhan, sebagaimana yang saya katakan, bahwa kita hanya diakui kalau tempat ini, tapi kalau di luar tidak ada. Sehingga itu saudara sekalian, dia boleh berkata seperti itu. Oh, anak senang, kita susah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lihat terjadi segala-gala saudara sekalian. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah demikian saudara sekalian, justru karena tidak sejahtera, kemudian saudara sekalian tiba macam-macam cara, ya, macam-macam cara, penyakit datang, gelisah dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak mentaati dengan Tuhan. Saya bingung dengan hal ini. Perlu saya sampaikan ini supaya semua kita menjadi perhatian. Dan mungkin dari saudara pun ada yang demikian, mungkin. Tapi kalau tidak bersyukur. Jadi pelajaran ini saya perlu sampaikan ini. Timbul gelisah. Bahkan saya pun tidak tenang. Kemudian tiba-tiba, aduh sakit ini. Kenapa ada itu? Sakit. Kenapa ini? Tikus. Tikus kita ini, tikus. Kok main dah, kamu siram air.
Suami itu loyang pun taruh pada PKK. Cuma injang kok ini, coba dulu no. Dia coba. Dia suka dia. Lama-lama dia coba siang sampai di buku-buku. Iya ini. Lama-lama sebaik. Aduh, saya bilang ini kok aku tikus ekor putih. Pasnya nak ikan begini kau tikus ekor putih. Saya balik ibu itak senyap nak bawa kang ikan. Jadi kita bersyukur. Tiba-tiba Kang Edward bilang, Pak kita mau mengair. Oh iya, mari. Minggu mau masak ini, apa wajah semua ada mau masuk sini. Penting anak mau mengair. Nah, IPC yang kemarin ada dapat, ya anda. Ini satu ekor. Aduh satu malam pun satu ekor kau nyanda. Nah, tidur di paha dia. Paksa kau ambil kain bubur, turun telur. Ini kita. Saya perlu sampaikan semua ini. Begitu Bapak Abner, wah, saya waktu di Bitung, saya bersyukur dia sudah Pak Oto. Saya bilang Pak dia, Neng, buat ini bahan ke alat-alat gereja ini. Lelah kita. Kita bawa drum ini. Wah, ada kan mana boleh sewa, boleh panggil orang kan sewa orang. Saya mau sewa itu dia, muat ini dia. Kita pikir dia kalau rupa kita langsung bersyukur karena pertama untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan dengan berkat yang ada itu. Kalau untuk kita seperti itu, udah aja, lelah kita, udah aja. Sampai itu kita sewa Pak Bobi 1 juta dia minta. Oke, 1 juta. Saya tidak suka paksa-paksa orang. Kalau memang dimau, sudahlah. Karena dia kesiksa, kita lihat bawa semua kebantu dia kesiksa mengurus di jalan di toko. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, dia bilang sampai di sini saya tambah 200. Senang kan dia. Itu doi tidak jadi ukuran, yang penting sama-sama senang. Amin saudara. 1.200.000. Saya perlu sampaikan ini supaya tidak terbawa-bawa. Sebab berkat dari Tuhan itu akan mengalir apabila kita mau memuliakan Tuhan. Amin saudara. Itu perlu saya sampaikan. Jadi kepada kita saudara sekalian, bagaimana firman Tuhan yang ada, kita tidak susah, kita tidak siksa kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana dia katakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, kita akan mendapat kebaikan. Kalau kita tidak dapat kebaikan, justru kita tidak perhatikan firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita tidak perhatikan, jadi kita tidak mau. Jadi jangan mau, jangan bilang siapa kita ini, siapa kita ini. So mengerti semua siapa kita ini. Sudah jauh, jangan bilang itu. Kita tidak perhatikan firman. Justru sampai kita jadi susah. Oh ini orang ini sebaiknya bodoh, apa kita ini orang bukan, dia bikin bodoh karena kita tidak taat dengan Tuhan. Tuhan yang perintah pada orang bikin bodoh pada dia. Pengalaman saya dalam Tuhan seperti itu, makanya saya sampaikan pada hari untuk menjadi satu pegangan bagi kita. Itu dalam Tuhan ini, kalau kita taat dengan Tuhan, saudara, kita sadar, kita tahu persis kalau kita taat dengan Tuhan, lalu kita mengalami penderitaan, itu ujian Tuhan buat kita. Kalau kita mengalami penderitaan yang ada, dan kita tahu bahwa kita kuat di dalam Tuhan, sadarlah bahwa itu ujian Tuhan bagi kita untuk lebih kita naik ke atas. Ini firman Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang ini apa baiknya secara terbuka. Sebab dia berkata, lebih baik tegur yang nyata daripada kasih tersembunyi. Amin saudara. Tegur yang nyata daripada kasih tersembunyi. Saudara sekalian, kita di dalam Tuhan seperti itu. Jadi 1 Petrus 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus,
Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kalau kita dinisa kepada Tuhan karena roh kudus ada di dalam kita. Sehingga kita diejek, difitnah dan sebagainya. Kalau tidak ada roh kudus kita tidak difitnah. Saya boleh berikan satu contoh tentang buah mangga itu. Selama itu buah mangga itu ada, kalau dia sudah masa sudah berhenti, orang pi lempar, pi jungkel, pi goyang karena ada buahnya. Tetapi saudara sekalian setelah lunas buahnya dan lagi ada orang pergi di situ. Itu perumpamaan buah Roh Kudus. Jadi kalau kita berada di dalam Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita. Saudara sekalian, tidak henti-hentinya saudara sekalian orang mau fitnah, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Luar biasa saudara. Dalam rumah tangga pun seperti ini. Kadangkala seperti itu dinista karena nama Kristus. Apa yang terjadi di dalam hal itu saudara? Kalau kita mau mengambil dengan kekuasaan dunia akan ditertawakan oleh dunia. Kalau kita mempertahankan semua itu apa yang terjadi hanya cucuran air mata. Memang mau cari selamat ini luar biasa saudara. Kita sadar dan tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Mau cari selamat ini luar biasa. Macam-macam cara untuk menjatuhkan kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi bertahanlah. Janji-janji Tuhan itu tidak berubah. Apa yang sudah difirmankan itu semua digenapi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan itu kekal. Peganglah firman Tuhan. Peganglah apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kita boleh melihat Tuhan begitu baik yang memberikan petunjuk bagi kita hidup dunia ini. Karena di dunia ini saudara sekalian hanya membawa pada kebinasaan. Bagaimana yang saya khotbah tadi malam di ibadah bersama keluarga aku Mansang. Dia boleh berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang kamu mau makan, mau minum, mau pakai. Dia berkata seperti itu. Kenapa dia berkata? Karena dia maha kuasa, ada pada dia semua itu. Jadi jangan khawatir. Dia bos di dunia ini. Kalau di dunia ini baru manusia ini. Kalau ada bos dari Bitung, hormat kemari Bapak Yusuf. Mari juga datang sini juga Bapak Yusuf. Di sini ada semua bos ini. Jangan khawatir apa yang ada perlu, semua ada di sini. Oh, pasti loncat itu. Ini dunia ini. Apalagi dengan Tuhan yang menyampaikan itu, jangan khawatir. Apa yang kamu mau makan, mau minum, mau pakai, semua ada pada Tuhan. Tapi dia katakan di situ, cari dulu kerajaan Allah. Lain daripada itu akan ditambahkan. Kerajaan Allah itu sangat besar keuntungan dan kemuliaan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena kerajaan Allah itu kehidupan yang kekal dan kekal, mulia dan mulia. Tapi kerajaan dunia ini hanya sementara, tidak kekal. Itu sebabnya Yesus paling utamakan adalah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu membuat satu ketenangan, kesenangan yang ada. Tapi kerajaan dunia ini selalu membawa pada kekacauan, membawa pada kebinasaan adalah kerajaan dunia. Saudara tahu kerajaan dunia? Kalau kerajaan Allah, kita telah berada dalam kerajaan Allah itu saling menghormati, mencintai satu demi yang lain, saling mengasihi. Itu kerajaan Allah kalau kita sudah berada dalam hal itu.
Kita boleh melihat orang-orang dunia, kerajaan dunia, saudara sekalian. Apa saudara sekalian perbuatan mereka? Iri, dengki, cemburu, munafik dan sebagainya. Bagi saudara tidak ada itu. Ini saya bicara tentang dunia. Iri, cemburu, munafik, semua ada di situ. Penipu, itu kerajaan dunia itu dia. Dengki, yang saya katakan tadi malam. Saya berani ucapkan itu kalau berbicara cemburu. Oh, zaman sini sudah ada cemburu. Anggap KKR ini. Biasa KKR kalau mau khotbah di Tampalan kata di Bapinda, itu lagi dia khotbah, dia Bapinda itu lagi dia khotbah, itu KKR. Nah, dia anggap juga KKR ini. Ini sepindah di sini. Jadi kalau berbicara cemburu, saya katakan sudah ada tuh istilah cemburu. Terus saya lihat jemaat di sini. Saya mau ceritakan Ibu Ita waktu itu. Oi, dia belum datang terus di Mardina. Tak padui dia, padui. Kapai itu beli motor dia. Kamain kah? Oh, kes. Bagus kasih tak uang di anak. HP mahal semua. Senang sekali. Kaget tiba-tiba sampai. Ada dua. Coba muat semua barang-barang. Tak gampang. Senang semua kalau kita dalam Tuhan. Amin saudara. Senang. Begitu tiba-tiba orang ibu Bapak Ita sudah beribadah. Kita sokan. Beda dengan pertama. Kemudian baju gagah, kemudian emas, dengan kaca, terus pas ini sama sutaga. Kalian itu ibu-ibu sama sohaga. Kita lihat tidak ada yang cemburu. Kalau cemburu kita kenal di muka. Oh ini cemburu. Tapi ternyata semua cuma senyum. Senang sekali mulia. Ada amin saudara? Haleluya. Jadi tak tahu jemaat sini sudah ada pencemburu, sudah ada pengiri hati. Jemaat sini semua sudah penuh kesukaan. Kalau ada yang berkelebihan, syukur puji Tuhan. Seperti itu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh melihat contoh-contoh yang paling besar terjadi saudara sekalian pada zaman itu, yaitu tentang Nabi Ayub. Dia diuji oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan tahu iman dia yang begitu kuat. Sehingga dia diuji oleh Tuhan. Kuasa kegelapan setan bekerja untuk melumpuhkan dia. Tapi Tuhan tahu bahwa tetap dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan itu saudara sekalian kita lihat dalam Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10 dia berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ujian. Jadi Ayub mendapat semua itu karena ujian. Jadi begitu dengan kita. Kalau kita menderita di dalam satu iman yang kuat, sadarlah bahwa itu ujian Tuhan. Dan dia akan berikan lebih daripada apa yang kita harapkan. Amin saudara. Lalu Tuhan memulihkan kepada Ayub keadaan Ayub, serta ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Ayat 42. Ayub 42:11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Luar biasa, berkati oleh Tuhan.
Itu luar biasa pertemuan mereka pada saat itu. Lalu kita lihat ayat 40, Wahyu 42 ayat 12. Tuhan memberikan Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan ayat 42 ayat 14. Dan anak perempuan yang pertama diberikannya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerenhapu. Itu anak perempuan. Lalu saudara sekalian, ayat Ayub 42:15, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Luar biasa. Di seluruh negeri, Alkitab catat di sini, tidak dapat seperti anak-anak Ayub yang cantik-cantik itu. Jadi kalau kita saudara sekalian mau dapat anak, tamat kalau mau dapat anak, kasih nama dia Yemima, supaya lebih cantik. Kalau anak Yemima itu dia katakan cantik-cantik. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Hidup lagi dia dapat lihat semua DP anak-anak, cucu-cucu sampai keturunan 4, dia dapat lihat semua. Itu Ayub yang Tuhan kasih bahagia luar biasa, yang Ayub pertahankan itu cobaan ujian yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan istrinya pun sudah mengutuk Tuhan dari Ayub, tidak menyetujui, tapi Ayub tetap mempertahankan, malah dia hanya menegur istrinya. Luar biasa Ayub ini. Tetapi saudara sekalian, setelah kita melihat kebenaran firman Tuhan, dia ganti berlipat-lipat ganda. Ini adalah satu contoh bagi kita manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi berarti kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak biarkan. Amin saudara. Dia sudah panggil kita. Kita berada dalam lumpur dosa. Dia telah panggil kita, berarti dia cinta kita. Itu sebabnya selalu dia peringatkan bagi kita, supaya kita itu selalu berada dengan dia, dan kita selalu boleh merasakan kemenangan-kemenangan dari dia. Jadi itu sebabnya dalam Yakub 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi seperti itu. Kita semua ini pasti mengalami semua ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi kita akan mendapat pencobaan banyak, sudah. Kita menemui pencobaan nyanda, kau nyanda. Kita mengalami itu pencobaan itu dia. Itu sebabnya dia berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi kalau kita bertahan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, seperti Ayub, apabila dia sudah bertahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kira firman Tuhan saudara. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Dengan tidak melihat ke kiri dan ke kanan, hanya kita melihat Yesus Kristus dan kita memperhatikan firman. Hidup di dunia ini kalau kita memperhatikan firman, saudara sekalian, maka kehidupan kita berbahagia. Puji Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyi satu kor, kita masuk di dalam doa. Haleluya.